Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hamzah? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Islam telah menetapkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu bentuk kewajiban bagi para pemeluknya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa." Quran surat Al-Isra ayat 23. Juga dalam firman-Nya, "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua." Quran surat An-Nisa ayat 36. Bahkan Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang paling dicintai Allah setelah sholat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, "Mendirikan sholat pada waktunya." Aku bertanya kembali, "Kemudian apa?" Jawab beliau, "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, kemudian beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari dalil-dalil ini, maka berbakti kepada orang tua adalah hukumnya wajib, karena Allah telah memerintahkan dan menegaskan langsung dengan jelas dalam firman-Nya, dan juga telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Namun, ketika mereka sudah meninggal, bagaimana cara untuk selalu berbakti kepadanya? Apakah kita bisa berbakti kepada mereka yang telah meninggal? Simak video ini hingga akhir biar gak salah paham. Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi berkata, "Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seseorang dari Bani Salimah. Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?' Rasulullah SAW menjawab, 'Iya, mendoakan keduanya, meminta ampunan untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga keduanya yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya.'" Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini ada beberapa macam amalan yang bisa menghantarkan kebaktian kita kepada orang tua yang telah meninggal. Yang pertama, salah satu cara berbakti ketika orang tua sudah meninggal dunia adalah mendoakannya dan memohonkan ampunan untuknya kepada Allah. Doa sang anak akan sampai kepada orang tua karena doa sang anak akan terus mengalir walaupun orang tua telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah, ya Allah, berilah rahmat kepada mereka, yaitu kedua orang tua, sebagaimana mereka merawatku ketika kecil." Quran surat Al-Isra ayat 24. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seseorang mati, seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim, Nasai, dan yang lainnya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat kedudukannya di surga kelak." Ia pun bertanya, "Bagaimana hal ini?" Maka dijawab, "Lantaran istighfar anakmu untukmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, bersedekah atas nama kedua orang tua. Cara yang kedua ini ialah bersedekah dengan mengataskan dengan nama orang tua. Dengan bersedekah dengan mengataskan nama orang tua, pahala yang kita dapatkan akan mengalir kepadanya, dan mereka pun mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala sang anak. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seseorang lelaki yang berkata kepada Nabi SAW, "Ibuku mati mendadak, sementara beliau belum berwasiat. Saya yakin andaikan beliau sempat berbicara, beliau akan bersedekah."
apakah beliau akan mendapat aliran pahala jika saya bersedekah atas nama beliau? Nabi SAW menjawab, ya, bersedekahlah atas nama ibumu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia. Ketika Sa'ad tidak ada di rumah, Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku meninggal dan ketika itu aku tidak hadir. Apakah dia mendapat aliran pahala jika aku bersedekah harta atas nama beliau?" Nabi SAW menjawab, ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka hendaklah kita untuk bersedekah mengatas nama mereka, agar mereka mendapatkan hal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hendaknya seseorang anak bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah dan beribadah kepadanya. Karena setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak, maka orang tua juga akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan seorang anak tanpa mengurangi pahala sang anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Seorang anak adalah bagian dari usaha ayahnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah makanan dari hasil yang kalian usahakan. Sesungguhnya anak-anak merupakan bagian dari yang kalian usahakan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan Ahmad. Oleh karena itu, tidak perlu bagi anak ketika dia sholat atau puasa kemudian berkata, pahala ibadah ini aku persembahkan untuk orang tua saya, karena pahala tetap mengalir tanpa ia mempersembahkan sekaligus. Yang keempat, berbakti ketika sudah meninggal adalah menyambung silaturahmi dengan saudara-saudara orang tua dan memuliakan teman orang tua semasa hidup. Menyambung silaturahmi dengan keluarga serta karib kerabat orang tua, maka kita telah berbakti kepadanya meskipun dia telah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin menyambung ayahnya di kuburannya, maka hendaknya ia menyambung teman-teman ayahnya dahulu waktu hidupnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Maka dari itu, marilah kita sambung silaturahmi kepada kerabat-kerabat orang tua kita, supaya almarhum dan almarhumah tenang di sisi Allah Ta'ala. Demikian pembahasan kita kali ini. Marilah kita berbakti kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang tua kelak di surga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.